Ada apa? Ani Bapak, nak. Bapak, dadanya sesak. Sakit, nak. Ibu jangan panik. Kalau misalnya dalam 15 menit Bapak masih seperti itu, Ibu tolong bawa Bapak ke dokter, Ibu. Mas Hendra. Mas Hendra! Mas! Mas, kamu bener-bener keterlaluan ya, Mas. Bisa-bisanya kamu kirim setan itu buat gangguin orang tua aku. Kenapa? Itu semua karena kamu tidak menuruti perintahku. Aku bisa bikin mereka lebih menderita dari itu. Akan mati. Oke, Mas. Aku bakalan cariin korban buat kamu. Puas. Bagus. Lakukan. Aduh, Bapak. Bapak udah sembuh? Iya. Ibu takut, Pak. Bu, ini tanda apa ya? Iya, Pak. Ibu juga nggak tahu. Tapi alhamdulillah kalau Bapak udah sembuh. Tapi kan Pak. Bapak nggak pernah sakit seperti ini, Bu. Carikan wanita yang masih perawan untuk kukorbankan. Supaya gadis bertaring itu tidak kelaparan setiap harinya. Permisi. Mbak, maaf mau tanya, apakah di klinik ini ada lowongan pekerjaan? Mbak udah nikah belum? Belum. Kalau gitu, kenalin. Oh iya, Saya Ani. Tati. Sebenarnya sih kalau misalnya di sini itu belum butuh lowongan pekerjaan. Tapi kalau misalnya Mbak mau, Mbak bisa kerja di tempat saya, gimana? Oh iya, saya mau. Kebetulan saya sedang butuh banget pekerjaan. Ibu saya sakit, jadi saya butuh uang untuk pengobatan ibu saya. Maafkan aku. Aku terpaksa mengorbankan kamu. Tapi Mbak, kerja di tempat saya berat loh, Mbak. Emangnya Mbak kuat? Kalau misalnya Mbak nggak kuat, mendingan Mbak cari kerjaan di tempat lain aja. Nggak apa-apa Mbak. Saya mau walaupun kerjanya berat, nggak apa-apa. Oh, gitu ya. Sebentar ya Mbak, saya angkat telepon dulu. Halo, iya Mas. Di mana kamu? Kenapa belum pulang juga? Mana korbannya? Iya Mas, sabar. Ini aku juga udah mau bawa korbannya kok. Jadi Mas tenang aja ya, udah tunggu. Ini aku udah mau pulang kok. Ya udah, buruan. Iya Mas. Hendra! 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 Iya Bu, iya. Dipanggil orang tua lama amat sih kamu lelet ya. Iya ini. Kenapa Bu? Ibu lapar. Siapin makan sama minumnya sekalian. Iya, bentar ya. Cepetan, Ibu lapar. Nih Bu, makannya. Istri kamu mana sih? Ntar lagi pulang. Yuk makan dulu. Ini apaan ini kayak gini? Nggak mau ah. Udah deh, pijitin aja deh. Ya udah bentar. Andra mau ambil handphone dulu. Bubuk ini bisa bikin ibu tidur sampai 12 jam. Sekarang mending ibu tidur di kamar ya. Mas. Ini yang mau ngelamar kerja jadi pembantu di sini. Iya Mas. Kenalin ini Tati. Tati ini kenalin dia suami aku. Oh. Iya. Wah. Maaf Pak. Maaf Pak, saya kesini mau kerja jadi pembantu, bukan kerja nggak bener. Ani. Tati kamu kalau mau duduk aja dulu ya.
lagi sih, Mas? Udah, diam. Kamu harus bersumpah dengan aku, Ani. Ikut aku. Gimana? Saya diterima nggak? Mulai sekarang, kamu akan menuruti semua perintahku. Kamu mau kan menikah denganku? Saya melihat di sini, Ani, kamu membantu suami kamu untuk mencari seorang yang masih perawat untuk ditidurin. Tapi saya juga dituntut untuk terus memenuhi kebutuhan gilanya dia. Kalau tidak, saya akan ditekan secara emosional. Psikologis saya ditekan, terkadang juga kekerasan. Aku kenapa ya? Apa jangan-jangan aku hamil? Mas tunggu dulu mas. Mas tunggu dong mas, aku butuh bicara sama kamu. Apa sih, aku udah telat ini? Ya sebentar mas, ada yang perlu kita bicarain. Ya udah, bicara sekarang. Ini ada kabar baik banget loh buat kamu. Aku hamil mas. Kok kamu bisa hamil? Apa? Kok mas bisa-bisanya nanya kayak gitu sama aku? Ya jelas lah aku hamil, aku ini istri kamu mas. Seharusnya kamu seneng dong mas. Kita punya anak, kita punya keturunan. Apa? Ani, kamu hamil? Kamu nggak hamil aja kamu malas ngurus rumah, ngurus ibu. Apalagi kalau kamu hamil, bisa-bisa kamu nggak akan peduliin ibu lagi, ya kan? Ya nggak kayak gitu dong bu. Ibu percaya sama aku. Aku pasti bakalan tetap ngurusin ibu kok. Omong kosong, enggak. Ibu nggak percaya. Gini aja, sekarang kamu cepat gugurkan kandunganmu sebelum itu jadi gede. Cepetan! Gugurin kandungan ini? Ya nggak mungkin lah bu. Aku tuh mengharapkan anak ini udah lama banget. Kenapa nggak mungkin? Jawab aja kalau dilarang orang tua. Nurut aja kenapa sih? Oke. Kamu bisa mempertahankan anak itu. Silakan. Tapi ingat, kamu tidak boleh lalai dengan tugas-tugas kamu. Kamu tidak boleh telat menyediakan bunga melati. Kamu juga tidak boleh telat ngurusin ibu. Kalau kamu telat, kamu tahu akibatnya. Wendra, setelah melalui beberapa proses dan kami pertimbangkan, Pak Hendra nanti saya akan naikkan menjadi kepala bagian di kantor kami. Serius kan, Pak? Serius? Ya, Terima kasih, Pak. selamat ya. Terima kasih, Pak. Anak siapa dulu dong? Harus gitu ya, pokoknya harus pintar. Ma, ayo dong. Mana bekal buat Risma? Risma berangkat sekarang. Risma ada ujian nih. Ya, oke. Ani, Bu, sebentar ya Bu, saya ambil bekal buat Risma nih. Ibu, itu kan bekal buat Risma, Bu. aku nggak peduli. Kamu sengaja biarin ibu kelaparan kan? Ada apa ini? Tuh, istri kamu. Dia nggak pernah peduliin ibu. Dia biarin aja ibu kelaparan dari tadi. Kamu sekarang kurang ajar ya? Hah? Mas, nggak kayak gitu maksud aku, Mas. Aku cuma lagi ribet aja ngurusin Risma, ngurusin ibu. Gimana kalau misalnya kita cari pembantu buat ngurusin ibu? Oh, kamu sekarang keberatan ngurus mertua kamu sendiri? Iya? Hah? Jangan sakitin Mama. Jangan kasar gitu dong, Mas. Sini kamu. Pelajar. Mau kemana kamu? Kamu di sini aja. Kamu itu loh ya.
sengaja kan bikin nenek jatuh? Hah? Ibu, Ibu jatuh. Anak kamu tuh persis kayak ibunya. Gara-gara anak kamu tuh bandel dia. sini kamu. Kamu sekarang berani kurang aja sama nenek? Iya, hah? Papa akan hukum kamu. Nggak akan kasih kamu uang jajan selama sebulan. Dan kamu sekarang sekolah jalan kaki. Ayo, jalan kaki. Tapi, Pak. Ayo. Pak. Ayo sana. Malah nangis lagi. Ani benar-benar keterlaluan. Ngurus anak nggak becus. Ngurus mertua juga nggak becus. Ani, berani sekali kamu keluar dari gudang. Saya masuk. Lepasin! Berani-beraninya kamu uji aku di gudang. Aku ini istri kamu, Mas. Sekarang kamu berani ngelawan aku ya? Iya, aku berani ngelawan kamu. Mulai sekarang aku minta cerai. Kalau aku ceraikan Ani, siapa yang akan mengurus ibu dan mencarikan perempuan untuk aku korbankan? Ayo sayang, ambil tas kamu. Keluarlah. Aku butuh bantuan. Bantuan apa yang kamu minta? Aku ingin kamu menyiksa kedua orang tua Ani. Supaya Ani tidak berani minta cerai kepadaku. Baiklah. Kalian akan menanggung akibat dari anakku. Bu, Pak, jadi begitulah ceritanya. Mas Hendra itu bersekutu dengan setan. Ya Allah, maafin ibu ya sayang ya. Ibu nggak tahu kalau selama ini Hendra seperti itu. Bapak juga minta maaf ya. Seandainya Bapak dari dulu tahu kelakuan Hendra, nggak mungkin Bapak merestui pernikahan kalian. Kenapa sih kamu nggak mau cerita sama ibu sama bapak? Sebenarnya aku tuh pengen banget cerita sama ibu, sama bapak. Tapi aku bener-bener takut, Bu, sama Mas Hendra. Kurang ajar si Hendra. Bapak akan datangi si Hendra. Bapak tidak terima kalau kamu diperlakukan seenaknya aja sama dia. Aduh, Pak. Pak, Bapak jangan coba-coba buat nemuin Mas Hendra. Aku takut Bapak kenapa-napa. Ya sudah. Bapak akan siapkan pengacara untuk mengurus perceraian kamu dengan Hendra. Sekarang jemput Risma di sekolah. Jangan sampai keduluan sama Hendra. Tapi Pak, Bu, kalau misalnya Risma udah keduluan dijemput sama Mas Hendra gimana? Jam berapa Risma pulang? 2 jam. Aduh, 2 jam lagi. yaudah sekarang kamu istirahat. Biar nanti bapak yang urus ya. Yaudah, kamu istirahat aja dulu ya. Oh, ibu. Bu, sakit kamu seperti ini nggak wajar. Jangan-jangan ada yang guna-guna kamu, Bu. Bangun. Pak, kita bawa ke dokter, Pak. Ayo pelan-pelan, pelan-pelan. Di-reject. Dia belum mau kembali kepadaku. Berarti orang tuanya akan semakin menderita. Aku ingin kamu lebih menyiksa orang tuanya. Pelan-pelan banget emang. Aduh. Tadi ibu muntah darah dan benda-benda aneh. Sekarang di kaki bapak juga ada pakunya. Apa mungkin orang tua aku diguna-guna sama Mas Hendra? Assalamualaikum. Sayang, sekarang kamu masuk dulu ke kamar ya.
Iya, Ma. Bagus. Anak pintar. Aku sudah duga. Kamu pasti kembali ke sini. Kamu tuh bener-bener keterlaluan, Mas. Kamu udah guna-guna orang tua aku kan? Dan sekarang aku minta sama kamu, cabut guna-guna itu. Percuma kamu protes. Percuma. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang tua kamu, turuti semua perintahku. Aku ingin ganti mobil. Jadi, carikan korban untukku supaya aku bisa mendapatkan harta. Apa? Sampai kapanpun aku nggak akan cari korban buat kamu. Berarti kamu sudah siap melihat orang tua kamu mati. Mas Hendra ini bener-bener lupa diri. Dia rela ngelakuin apapun cuma demi harta. Pergi carikan korban untukku. Atau orang tua kamu mati.